Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita akan mengkaji memelihara hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan saya panjenengan itu sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Di antara makhluk Allah yang paling baik sempurna itu adalah manusia. Maka tugas kita dalam hal ini mengawali memelihara hidayah ini di surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau seandainya terjadi tajadul, berbantahan, maka bantalah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu, dan Allah mengetahui bil muhtadin, siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau masalah materi, masalah pangkat, masalah dunia, masalah jabatan, Allah berikan kepada siapapun. Raja, menteri, harta melimpah, Allah kasih kepada siapapun, apakah dia orang mukmin atau dia orang kafir. Fir'aun, Ramrud, Korun, dan orang-orang yang berbuat durhaka maksiat. Tetapi kalau masalah hidayah, tidak semua orang Allah beri hidayah. Maka ini perlu kita syukuri. Di antara nabi itu ada yang tidak bisa mereka ajak untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim, siapa? Bapaknya. Nabi Nuh, istrinya. Nabi Lut, istrinya. Kalau Nabi Nuh, istri dan anaknya. Nabi Musa, bapak,
angkatnya, dan termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengajak pamannya. Maka saya jenengan alhamdulillah, rata-rata kita ini terlahir dari keluarga orang tua yang muslim. Maka alhamdulillah saya jenengan ini mendapatkan hidayah. Maka orang yang mendapatkan hidayah ketika Rasulullah mentalkin pamannya, ketika di akhir hayatnya Rasulullah di sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Rasulullah menalkin, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya akan aku bela engkau di hadapan Allah. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nangis Pak Bu. Kenapa? Abu Thalib usia Rasulullah masih berapa diusi didik oleh Abu Thalib sampai Rasulullah mendapatkan wahyu, diangkat jadi nabi. Banyak orang yang sudah masuk Islam, banyak orang yang mau menerima dakwanya Nabi, tapi giliran pamannya, keluarga dekatnya yang ketika orang kafir memusuhi, maka Abu Thalib di depan membelanya, tapi tidak bisa. Nangis Rasulullah. Akhirnya kemudian turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Nabi, engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun orang itu engkau cintai sekalipun. Kenapa? Walakinna Allah la yahdi man yasha. Yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, berarti saya jenengan dapat hidayah Islam. Ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka tugas saya jenengan sekarang bagaimana menjaga hidayah ini, bagaimana memelihara hidayah ini. Pak Bu, jangan saya jenengan pernah aman dengan kebaikan. Jangan saya jenengan merasa aman dengan alhamdulillah hidayah yang sudah saya jenengan raih. Kenapa? Karena setan itu lebih pintar untuk menyesatkan manusia. Mohon maaf, saya jenengan jangan pernah merasa aman dari kebaikan. Saya jangan merasa aman kalau sudah mendapatkan hidayah. Karena setan ini semakin tinggi iman seseorang, maka semakin dia berusaha untuk menggoda manusia. Di surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku sesat ya Allah. Iblis dihukum sesat karena apa? Dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak taat kepada perintah Allah, maka iblis diusir, dikatakan sesat. Saya akan la'aqudanna lahum, saya benar-benar akan menghalangi mereka. Menghalangi dari apa? Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Loh ikhwan, saya antum kepingin di jalan yang lurus, setan malah justru apa? Menghalangi. Summala atiyannahum, kemudian aku datangi mereka, mumbaina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Aku datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kalau bisa dari atas, dari bawah, sampai dalam hadis hatta yajriyad dam, sampai aliran darah kita. Setan masuk Pak. Sehingga apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Sehingga manusia ini banyak yang tidak taat, sehingga banyak orang ini mengikuti langkah-langkah iblis.
Dan iblis minta tempo kepada Allah untuk menggoda saya, antum semuanya ini. Dan ketika dia minta waktu, minta tempo kepada Allah, diizinkan tidak? Diizinkan, silahkan. Illa ibadiyal mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas, yang tidak bisa engkau sesatkan. Loh Pak Bu, setan ini berusaha, maka saya jenengan jangan merasa aman sudah dapat hidayah, jangan merasa aman sudah melakukan ketaatan, karena setan terus mengintai. Maka di sini saya jangan butuh bagaimana menjaga, memelihara, merawat hidayah ini. Karena apa? Setan lebih pintar untuk menyesatkan manusia. Mohon maaf, Nabi Adam aja tergelincir. Sudah diomong jangan makan ini, lah kok kemudian fa'azallahu masyaitan, digelincirkan oleh setan. Akhirnya dimakan. Padahal Nabi, saya jenengan Nabi nopo, kira-kira malah lebih kuat nopo tambah. Maka di sini saya jenengan dipelihara. Yang kedua, kenapa saya jenengan jangan merasa aman? Karena hati manusia itu di antara dua jemarinya Allah. Tapi nyun sewu, Allah itu punya tangan, Allah punya jari, tapi jari tangannya Allah laisa kami sendiri, saya tidak sama dengan jari dan tangan saya jenengan. Hati kita ini berada di antara jari jemarinya Allah. Ummu Salamah, istrinya Rasulullah ya, itu ketika selesai Rasulullah itu berdoa, selesai sholat, Rasulullah itu banyak sekali hadirin berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku atas ketaatan kepadamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk berada di agamamu. Pak Bu, sampai kemudian Ummu Salamah ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak membaca doa yang muqallibal qulub ini? Padahal Masya Allah Rasulullah itu khairul anam, sebaik-baik manusia, yang paling atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa jawaban Rasulullah? Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa qalbuhu baina. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemarinya Allah. Min asabi illa, di antara jari jemarinya Allah. Faman sa'a, maka barang siapa yang Allah kehendaki, aqamah, maka ia meneguhkannya. Waman sa'a azara, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka hati itu bisa menjadi sesat. Maka ada orang yang pagi iman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya kafir, dia paginya iman. Kalau mungkin anak muda siangnya cinta, paginya atau sorenya benci. Loh, makanya hati itu berbolak-balik, Pak. Apalagi masalah iman. Saya jenengan aja kalau Ramadan kemarin mau Quran ini sehari berapa juz, Pak? Juz-juzan Ustaz. Kadang full. Ramadan selesai, Syawal, ini bulan Zulqa'dah, sudah liburan ini, Pak. Kira-kira baca Quran Ramadan dengan sekarang kira-kira banyak mana? Banyak Ramadan. Ramadan full ibadah, Syawal. Makanya hati ini berbolak-balik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ambil beberapa kisah untuk sebagai hikmah. Maka jangan merasa aman dengan hidayah ini. Saya ambil kisah Bal'am bin Ba'urah. Pernah dengar Bal'am bin Ba'urah, Pak? Bal'am bin Ba'urah ini doanya mustajab. Kalau doa
langsung cash Pak. Namun Bal'am bin Ba'urah ini tergelincir, mohon maaf. Hadis yang panjang, saya bacakan artinya saja. Muhammad bin Ishaq bin Yasar menuturkan dari Salim bin An-Nadar. Ia menceritakan bahwa ini Bal'am ini hidupnya di zaman Nabi Musa. Rasulullah menceritakan, artinya hadis sahih, bahwa Musa alaihissalam singgah di tanah Bani Kan'an, termasuk bagian tanah Sam, karena dakwah Nabi Musa ini. Di mana Bal'am itu berada di Bani Kan'an, maka kaum Bal'am pun mendatangi Bal'am seraya mengatakan, wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Jadi Bani Kan'an ini dengan datangnya Musa nggak seneng Pak. Kemudian mereka Bani Kan'an ini datang kepada Bal'am yang doanya mustajabah tadi. Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel dan kini telah datang untuk mengusir kamu. Sesungguhnya kami adalah kaummu dan kami tidak memiliki tempat tinggal, sementara engkau adalah orang yang terkabul doanya. Maka wahai Bal'am, keluarlah dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka. Pak, Bu, Bal'am doanya mustajabah, dibujuk rayu oleh Bani Kan'an untuk berdoa kepada Allah binasakan Musa dan pengikutnya. Apa jawab Bal'am? Celaka kalian. Nabi Allah, dia tahu ini Nabi Allah Musa ini disertai para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku pergi untuk mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini dari Allah. Ini Musa ini Nabi Allah, dikawal oleh malaikat bersama orang-orang mukmin. Bagaimana aku bisa mendoakan sementara aku diberi kekuatan doa mustajabah? Ini adalah dari Allah Ta'ala. Apa hadirin dimuliakan Allah Ta'ala? Dari Bani Kan'an ini terus goda Bal'am. Bal'am, kami tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tidak henti-hentinya membujuk dan merendahkan diri di hadapannya untuk memperdayai sehingga ia terperdaya. Pak, Bu, dibujuk, kamu nanti kami jadikan pemimpin, kamu nanti kami angkat, kamu minta apa semua kami beri, agar Bal'am ini mau mendoakan kebinasaan Musa dan pengikutnya. Akhirnya karena bujuk rayu, mohon maaf, ini hidayah, akhirnya Bal'am ini mengikuti Pak apa yang mereka inginkan. Loh, hidayah loh. Padahal Bal'am ini doanya mustajabah. Akhirnya Bal'am ini menuju bukit Husban. Ketika keledai itu berjalan melangkah, Bal'am ini naik keledai. Ketika menuju bukit Husban, keledai itu menderu, Pak. Nggak mau. Dipukul Bal'am, bangun. Berjalan beberapa saat kemudian menderum lagi, dipukul lagi, terus kayak demikian. Akhirnya Allah mengizinkan kepada keledai tersebut untuk bicara. Keledai bisa ngomong. Apa kata keledai? Celaka engkau Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat menolakku di hadapan ini, dari hadapanku ini? Keledai itu sok ngomong, ditahan sehingga dia menderu. Apa engkau pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Namun hadirin, Bal'am yang sudah hatinya penuh dengan iming-iming sanjungan dunia tadi tidak bergeming. Ia terus memukul keledai yang isok ngomong ini, sehingga kemudian keledai itu akhirnya berdiri. Kemudian sampailah Bal'am ini di bukit Husban. Naik di bukit Husban. Di situ tempat
mustajabah. Kemudian di hadapan pasukan Musa, Nabi Musa, sudah kelihatan pasukan Nabi Musa, ia mulai mendoakan atas mereka. Bal'am berdoa, tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Pak, ketika Bal'am ini mendoakan Musa dan pengikutnya kebinasaan, malah justru lisannya Bal'am ini mendoakan Bani Kan'an kebinasaan. Nggak bisa ngomong, Pak. Mendoakan kaum Musa nggak bisa. Tidaklah ia mendoakan kebaikan itu tadi, melainkan lisannya ini malah mendoakan keburukan kepada Bani Kan'an. Maka kaumnya mengatakan, wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanya mendoakan kebaikan kepada mereka, Musa dan pengikutnya, dan mendoakan keburukan kepada kami. Padahal kamu sudah bayar, kamu jalur apa tak kedi. Pak, Bu, ini sudah wahyu ini ya. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka Bal'am mengatakan, inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah ditentukan Allah. Aku berusaha mendoakan keburukan Musa, tapi ternyata kepada kalian keburukan ini. Aku doakan kebaikan kepada kalian, tapi kebaikan ini kepada Musa dan pengikutnya. Akhirnya setelah Bal'am mengatakan ya demikian, hadirin, lidahnya Bal'am ini menjulur sampai ke dadanya. Lidahnya ini menjulur metu. Lalu Bal'am mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Dia nyesel, Pak. Hilang sekarang sudah dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Bal'am yang doanya mustajabah dicabut oleh Allah, diganti tinggal Bal'am ini isoe berbuat makar dan tipu daya. Maka mereka kemudian, kalau makar dan tipu dayamu itu bisa menghancurkan Musa dan pengikutnya, maka apa makar dan tipu dayamu, kata mereka, Pak. Maka Bal'am mengatakan, makar dan tipu daya kalian untuk menghancurkan Musa dan pengikutnya, hiasilah para wanita. Hiasi para wanita dan berikan barang-barang dagangan kepada mereka. Kemudian wanita yang kalian poles, yang kalian hiasi tadi dengan membawa barang-barang dagangan, kemudian suruh mereka pergi ke pasukan Musa untuk menjual barang-barang tersebut dengan pakaian yang molek, dengan dandanan yang demikian, dan perintahkan kepada setiap wanita untuk tidak menghalangi dirinya dari laki-laki yang menginginkan. Tuh, Pak, makar dan tipu dayanya. Kalau ada laki-laki dari kaumnya Musa kepingin berhubungan, jangan tolak. Sebab, kata Bal'am, jika seorang pria dari mereka telah berzina, maka itu sudah cukup bagi kalian. Ini tipu dan makarnya. Akhirnya betul, mereka melakukannya, Pak. Kalau orang itu sudah benci, kalau orang itu sudah tidak senang apapun, untuk apa? Membinasakan, memusnahkan Musa dan pengikutnya. Ketika para wanita telah masuk ke tengah pasukan tersebut, maka seorang wanita dari Bani Kan'aniyun yang bernama Kisbi, putri Sur, pemimpin kaumnya. Ini dari Kan'aniyun tadi, pemimpinnya, anak pemimpinnya, lewat di hadapan seorang pemuka Bani Israel yang bernama Zamri bin Shalum. Ini pengikutnya Musa. Lewat di depan Zamri bin Shalum. Dan Zamri bin Shalum ini pemuka keturunan Syamun bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lupa anaknya turunan Nabi.
Tatkala melihatnya Pak, wanita berdandan paras kayak demikian, Zamri ini akhirnya apa? Tertarik. Jenengan lihat wong wedok dandanan meter ngono ya apa Pak? Tertarik. Zamri ini tertarik. Lalu akhirnya dia menggandeng tangannya, menggandeng tangannya ini, Kisbi ini. Kemudian ia mendatangi Musa dengan membawa wanita itu serta mengatakan, sesungguhnya, kata Zamri kepada Musa, padahal Zamri ini pengikutnya Nabi Musa, wahai Musa, aku duga engkau pasti akan mengatakan ini haram, jauhi dia, jangan kau dekati perempuan ini. Maka Musa mengatakan, benar, ini haram atasmu, jangan mendekatinya. Apa hadirin dimuliakan Allah Ta'ala? Ia mengatakan, Zamri ini, demi Allah aku tidak menaatimu dalam hal ini. Yang lain aku taat kepadamu Musa, tapi dalam hal ini aku tidak taat. Lalu wanita tadi dibawa Zamri masuk ke kemahnya, lalu terjadilah namanya perzinahan. Hadirin, kan kepingin apa? Menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya. Maka setelah Zamri dan wanita tadi, Kisbi tadi, melakukan perzinahan, akhirnya Allah mengirimkan penyakit taun di tengah Bani Israel. Pengikutnya Nabi Musa tadi, Allah utus penyakit taun menimpa mereka. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ada al-cucunya Musa, namanya Finhas bin Al-Azhar bin Harun. Karena waktu itu terjadinya perzinahan ini, Finhas ini nggak ada di situ. Ketika sudah menyebar taun ini, akhirnya Finhas ini datang. Tahu sebabnya kenapa Allah ngutus taun ini, penyakit yang membinasakan. Akhirnya kemudian Finhas ini membawa tombaknya, kemudian dia masuk ke kemahnya itu tadi. Kemudian akhirnya dua orang ini ditusuk dengan satu tombak. Jadi di satu Pak, sing perempuan laki tadi ditusuk, dijadikan satu, kemudian dia membawa keluar keduanya sembari mengangkat ke udara. Karena apa? Finhas ini, juru ininya Musa ini orang yang kuat. Jadi ditusuk jadi satu itu tadi, Zamri dan Kisbi tadi, dibawa keluar, diangkatnya ke udara. Ia memegang tombak dengan tangannya, menyandarkan siku-sikunya pada lambungnya dan menyandarkan tombak pada dagunya. Ia adalah anak tunggal Al-Lazar. Ia mengatakan, ya Allah, ini Finhas tadi, demikianlah kami melakukan terhadap siapa yang bermaksiat kepadamu. Dibunuh itu, ditombak hadirin, semua orang lihat. Dan setelah dua orang ini, penyebab ini, dibunuh, dibinasakan tadi, akhirnya penyakit taun pun diangkat dari tengah-tengah Bani Israel. Dan makanya kemarin kayak apa namanya ini, kalau kemarin 2020 itu apa, Corona COVID itu juga gitu, ada sebabnya ini Pak. Setelah dua orang yang ditusuk oleh ini tadi, akhirnya meninggal. Kemudian setelah itu diangkat taun ini, dan kemudian disebutkan dalam hadis ini, hingga wanita itu dibunuh oleh Finhas, dihitung Pak, padahal dia berzina, Finhasnya nggak ada. Tapi setelah itu Allah ngasih penyakit ini merebak luar biasa. Sampai berapa yang meninggal? Ketika itu yang meninggal 70.000 dari orang mereka ini yang kena penyakit taun. Cuma berapa hari? Sama dengan kita dulu waktu penyakit corona itu, setiap hari berita kematian. Ini beberapa hari
70.000 yang meninggal, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini loh berkaitan dengan Bal'am. Akhirnya kalau antum lihat di tafsir itu surat Al-A'raf ayat 175 ayat 176. Artinya saya bacakan saja sedikit, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami pengetahuan tentang Alkitab. Siapa ini tadi? Bal'am bin Ba'ura. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Karena apa? Tergiur, tergoda oleh iming-iming dunia. Loh Pak, Bal'am ini doanya mustajab. Maka perlu saya jenani menjaga hidayah, menjaga iman. Jangan merasa aman. Setan itu pinter sekali. Kemudian saya ambil kisah. Kita ambil, ini banyak. Saya ambil kisah Pak. Kita ambil 5 pelajaran. Yang kedua, kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini masuk Islam, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi. Kalau Bal'am tadi sampai akhir hayatnya kafir. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, siapa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini? Beliau adalah yang salah satu juru tulis Rasulullah menulis wahyu. Loh coba, yang nulis wahyu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kemudian ia murtad, hadirin, dan kemudian menyebarluaskan Al-Quran itu di bolak-balik sampai ketahuannya apa? Turun surat Al-A'raf ayat 37. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Maka siapakah yang zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Ya Allah, kalau orang ini juru tulis Rasulullah, berarti orang ini dekat nggak dengan Rasulullah? Dekat. Aman aku. Wes kumpul orang soleh ini loh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, juru tulis, salah satu juru tulis Rasulullah. Banyak yang nulis, tapi dia murtad, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai kemudian menyebar fitnah. Akhirnya kemudian Rasulullah menghalalkan darahnya untuk dibunuh saat Fathul Mekah. Saking nemen nih Pak, sampai Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan halal darahnya. Kalau ketemu Abdullah bin Sa'ad ini, maka boleh kalian bunuh ketika Fathul Mekah. Di antara yang boleh dibunuh itu ada 3 yang lainnya. Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi nanti Ikrimah bin Abu Jahal ini masuk Islam. Loh Pak, hidayah nggak ngerti. Kemudian Al-Hazraj dan Muqawqis bin Sabada. Akan tetapi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Rasulullah menyampaikan halal darahnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, maka sahabat Utsman bin Affan memintakan syafaat untuknya di hadapan Rasulullah. Kenapa? Utsman bin Affan ini saudara sepersusuannya. Minta syafaat agar diampuni begitu. Maka Rasulullah SAW bersikap diam sebelum menerima baiat Abdullah. Setelah Abdullah pergi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, aku sengaja diam agar ada di antara kalian langsung menebas lehernya. Karena di situ Pak Abdullah bin Sa'ad tadi, ketika meskipun Utsman bin Affan minta syafaat, minta dimaafkan, Rasulullah diam. Dan Rasulullah membiarkan ketika Abdullah ini pergi, Rasulullah tidak menyampaikan, kenapa di antara kalian tidak ada yang menebas lehernya. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian mereka para sahabat bertanya, Rasulullah, mengapa Anda tidak memberi isyarat kepada kami untuk membunuh Sa'ad tadi? Kalau Rasulullah semua mengatakan, kenapa Pak saat ini?
Ini Pak, bunuh itu. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya seorang nabi tidak membunuh dengan memberi isyarat. Nggak boleh itu nabi. Kemudian akhirnya hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Abdullah bin Sa'ad ini setelah itu kemudian masuk Islam dan Masya Allah menebus kesalahannya ketika di zaman Abu Bakar, ketika zaman Umar, ketika di zaman Utsman, dan sampai akhirnya di zaman Ali. Kemudian dakwah terus Abdullah bin Sa'ad ini. Kemudian saya contohkan lagi yang ketiga. Ini kisah Jabala bin Aiham Al-Ghassani. Ini juga hadirin. Semua orang mengharapkan hidayah. Kita setiap saat makanya berdoa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Salah satunya Jabala bin Aiham. Siapa Jabala bin Aiham ini? Jabala bin Aiham ini adalah seorang raja, penguasa kerajaan Ghassan. Raja, Pak. Ketika dakwah mulai berkembang, Raja Jabala bin Aiham, Raja Ghassan ini menulis surat kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Rasulullah sudah meninggal, kemudian diganti Abu Bakar, kemudian diganti oleh Umar. Ketika Umar ini luar biasa perkembangan Islam, maka Raja Jabala ini menulis surat, Pak, kepada Umar bin Khattab, meminta izin untuk datang ke Madinah untuk apa? Memeluk Islam. Ketika sudah diterima suratnya Raja Jabala bin Aiham dari Ghassan ini, kemudian akhirnya spontan kaum muslimin sangat senang, diberikan izin. Kemudian ditulis surat balasan, silakan datang untuk bergabung dengan kami, kata Umar bin Khattab. Kita memiliki kewajiban yang sama. Akhirnya setelah datang surat itu kepada Raja Jabala hadirin, maka Raja Jabala ini datang ke Madinah. Dan datangnya Raja Jabala ini bukan sendiri, bersama 500 penunggang kuda dari pasukannya, Pak. 500 berarti kepingin masuk Islam 500 ini. Ketika sudah dekat kota Madinah, karena dia raja, kemudian dia memakai baju yang dipintal dengan emas, memakai mahkota kepala dengan manik-manik, sementara pasukannya memakai baju yang sangat indah. Maka masuklah Jabala ini bersama pasukannya ke kota Madinah. Tidak ada satupun penduduk Madinah kecuali semua mata terbelalak melihat kemewahan, kemegahan pasukan Jabala ini. Sampai kemudian di rumah Umar bin Khattab, maka disambut, kemudian diajak duduk. Setelah itu Raja Jabala ini diislamkan, masuk Islam. Oh, gampang, karena melihat kebesaran, kehebatan kaum muslimin. Maka kemudian hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit saya sampaikan ini, pada musim haji, karena sudah dekat seperti saat ini Zulqa'dah, Dzulhijjah, karena perjalanannya bukan naik pesawat tapi naik kuda. Akhirnya si Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada Jabala, "Wahai Jabala, sudahlah, kamu nggak usah pulang. Ini sebentar lagi musim haji. Kamu di sini dengan pasukanmu. Kita jamu untuk melaksanakan haji sekalian." Nurut, Pak, ikut Jabala ini. Tapi apa yang terjadi di sini? Ketika sudah melaksanakan haji, demikian pula Jabala ikut haji. Oh, namanya haji ketika tawaf, ketika pakaian ihram, yang baju kebesaran Jabala tadi yang ada manik-manik emas dilepas. Ketika tawaf, tiba-tiba, mohon maaf, kain ihram Jabala ini terinjak oleh orang fakir dari suku Fazar. Orang fakir, orang miskin, kain Raja Jabala terinjak. Apa yang dilakukan oleh Jabala? Maka ketika kain ihramnya terinjak oleh
Orang fakir dari suku Fazara yang marah, Pak. Kemudian orang fakir tadi ditempeleng di depan Ka'bah itu sampai hidungnya keluar darah. Si fakir marah tapi nggak berani. Akhirnya dia datang mengadu kepada Umar bin Khattab. Setelah menghadap Umar, terjadilah dialog. Akhirnya Jabalah dipanggil. Kemudian, apa sebabnya kamu menampar saudaramu ketika tawaf, wahai Jabalah, kata Umar. Sampai hidungnya terluka, bocor itu. Maka Jabalah mengatakan, dia menginjak kain ikhramku. Andai bukan karena aku menghormati Ka'bah di depanku, tentu aku penggal kepalanya. Mohon maaf, Jabalah ini. Akhirnya Umar mengatakan, nah sekarang kamu sudah mengakui. Ada dua pilihan sekarang. Kan nggak boleh wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Sekarang kalau kamu sudah mengakui Jabalah, ada dua pilihan. Bayar denda kepadanya yang membuat dia merelakan kesalahanmu, bayar dia kamu, denda kamu telah memukul dia, atau kisos. Dan aku, kata Umar, yang akan menampar wajahmu. Kamu menampar itu tadi orang fakir, maka aku yang akan menampar. Apa kata Jabalah? Saya akan dikisos. Iya. Jabalah kata, aku ini raja. Dia ini seorang jongos, mohon maaf. Maka Umar mengatakan, Jabalah mengatakan, kalau saya disuruh itu saya nggak mau, lebih baik saya akan kembali ke agama. Kafir lagi, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu, kalau kamu murtad, maka akan aku bunuh kamu. Maka kemudian Raja Jabalah mengatakan, saya akan menentukan besok. Saya akan menjawab. Sampai akhirnya, Pak, besok pagi dia mau menjawab, apa yang terjadi? Raja Jabalah akhirnya pulang kembali dengan pasukannya. Waktu itu padahal melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Akunya, sombongnya, akhirnya murtad semuanya. Loh, maaf. Kenapa? Kembali materi dunia. Allahu a'lam. Adzan dulu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit saya tambahi untuk menyempurnakan pembahasan ini. Yang terakhir, apa penyebab orang ini murtad? Seperti yang saya ambil kisah tadi, Bal'am bin Ba'urah, Abdullah bin Sa'ad, Jabalah dan sebagainya, masih banyak sebenarnya. Kemudian bagaimana saya jenengan ini agar tetap istiqomah. Yang pertama, apa penyebab kemurtadan itu? Maka yang pertama ini karena Allah Ta'ala sudah menentukan. Itu sudah takdir Allah. Qadarullah sudah mengendemikian. Tapi jangan kemudian semua harus qadarullah. Satu memang itu qadarullah. Yang kedua, karena sisi hidayah belum sempurna. Saya antum ini masih belum sempurna. Maka banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, itu tadi. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang antum setiap Jumat mungkin bacanya, may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursida. Dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Karena belum, hidayah ini belum sempurna. Terus ngecas keimanan kita. Jangan merasa sudah sok alim, jangan sudah merasa sok pinter, jangan sudah merasa banyak amalnya, jangan sudah merasa haji berkali-kali. Coba kita lihat siapa Abdullah bin Sa'ad tadi, juru tulisnya Rasulullah. Lihat Bal'am yang mustajabah doanya. Makanya setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kenapa orang ini menjadi murtad, menjadi maksiat? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jabalah, kenapa? Dosanya sombong, kibirnya, merasa dia yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling semuanya termasuk dosa. Apalagi fitnah di zaman Nabi Musa, dan fitnahnya umat Islam itu apa? Harta, tahta, wanita. Ini loh yang nyungsepno menungso. Hati-hati. Allahu a'lam. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada sesi tanya jawab. Monggo, kurang 5 menit. Cukup. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga Allah menetapkan keimanan untuk kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna bi qauli la ilaha illallah. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.